Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umahatul Hafiza, NPM 2117070120046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 6 komunikasi kesehatan yang mana judulnya komunikasi berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman, SKM MKes. Materi yang pertama, pengertian komunikasi berkelanjutan. Komunikasi berkelanjutan adalah program master media dan komunikasi yang dirancang untuk siswa yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang peran penting media dan komunikasi untuk keberlanjutan global. Contohnya, pada pandemi COVID-19, pemerintah pusat memberikan dukungan APBN untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan adanya komunikasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, maka bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua, tujuan komunikasi berkelanjutan. Yang pertama, tujuan dalam perubahan dan partisipasi. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang disampaikan. Contohnya, misalnya supaya masyarakat ikut serta dalam proses menyukseskan program stunting yang telah dicanangkan oleh para kader kesehatan. Yang kedua, tujuan dalam perubahan sikap. Memberikan berbagai informasi kepada masyarakat supaya masyarakat akan berubah sikapnya. Contohnya, kegiatan memberikan informasi mengenai hidup sehat tujuannya adalah supaya masyarakat mengikuti pola hidup sehat dan sikap masyarakat berubah menjadi positif terhadap pola hidup sehat. Yang ketiga, tujuan dalam perubahan pendapat. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhirnya supaya masyarakat mau merubah pendapat dan persepsi terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Contohnya, informasi mengenai kebijakan pemerintah yang biasanya selalu mendapat tantangan dari berbagai masyarakat, maka harus disertai penyampaian informasi yang lengkap, supaya pendapat masyarakat dapat terbentuk untuk mendukung kebijakan tersebut. Nomor 3, materi yang ketiga, alasan pentingnya komunikasi berkelanjutan. Yang pertama, dapat menjalin kerjasama lintas sektor dan lintas program. Yang kedua, terjalinnya komitmen bersama antara pemerintah, Dinkes, Puskesmas, Posyandu, lintas sektor, lintas program, dan masyarakat. Yang ketiga, menggerakkan masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan kesehatan. Materi yang keempat, peran-peran komunikasi berkelanjutan dalam penyampaian pesan. Yang pertama, memudahkan perencanaan dan implementasi program-program yang dibuat. Yang kedua, membantu masyarakat menemukan norma baru dan keharmonisan dari masa transisi. Yang ketiga, membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi proses yang berlangsung sendiri. Yang keempat, meningkatkan aspirasi yang merupakan penunjang untuk bertindak nyata. Yang kelima, mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat dengan pengetahuan yang baru. Yang kelima, materi yang kelima, cara-cara membuat pesan yang baik dalam komunikasi berkelanjutan. Yang pertama, model komunikasi linear. Komunikasi linear diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran atau penyaring. Contohnya, sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, misalnya adalah komunikasi pada acara televisi, radio, maupun berbagai tulisan dalam media massa. Semua hal yang tersebut merupakan komunikasi linear alias satu arah, karena kita sebagai komunikan tidak memberikan timbal balik. Yang kedua, model komunikasi relasional. Diartikan sebagai seperangkat aktivitas interakasi yang berpusat pada informasi sebagai bagian dari hubungan sosial tersebut. Komponen utama dari model ini adalah informasi, hubungan baik antar partisipan dan penerima aktif. Yang ketiga, model komunikasi konvergen. Komunikasi konvergen
diartikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai saling pengertian. Komponen utamanya informasi, konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama, dan jaringan hubungan sosial. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.